ada uang berkoper-koper. Ya. Apa benar? Waduh, kalau ada, saya tantang dia untuk difoto aura. Wah, pasti nanti gambarnya kayak gini nih. Wah, jadi di kepalanya tuh akan muncul macam-macam. Ayo, gitu. Makanya saya senyumin aja, Mas. Atau bahkan jogetin aja. Mediasi itu tidak akan kami lakukan, ya. Kalau kemudian kami harus meminta maaf atau apa. Enggak akan. Ya, karena di sini persoalannya bukan soal maaf dan tidak. Persoalannya asli dan tidak. Ini ijazahnya Jokowi. Hanya keluar. Yang ini 11-17 ijazahnya Sri Murtiningsih. Ini ijazahnya Fronojiwo hanya masuk. Dari sini aja ijazahnya Jokowi sudah tidak identik. Tapi dengan berani dikatakan oleh Andi Aswan lagi-lagi. Dikuatkan dengan kesaksian si ahli Sinambela itu. Ini asli. Nah gimana? Inilah ijazah kalau UGM sebenarnya. Sama-sama dari Universitas Gadjah Mada. Sama-sama dari Fakultas Kehutanan. Sama-sama tahun 1985. Artinya pada tahun seangkatannya Jokowi. Ya. Tapi inilah yang asli. Asli itu ada dengan sangat tipis kalau kita perhatikan, Mas. Ini ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini yang namanya watermark. Yang dikatakan oleh pakar abal-abal tadi, digital forensik saya sebut tadi, ini katanya kami itu merekayasa. Ini namanya kan analisis. Ini kan hasil dari software. Lah kalau kayak gini dikatakan merekayasa, Mas. Kalau gitu semua ahli di kepolisian, ahli forensik itu bisa dimasuk penjara semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, sepekan lalu ada seseorang di TV yang tidak harus saya sebutkan namanya dengan bangga memamerkan dan mengatakan bahwa dirinya punya scan asli ijazah Jokowi. Semua pemirsa terperanjat, beberapa terpesona, dan saya sendiri kemudian merasa harus bertanya tentang hal tersebut pada orang yang sangat meyakini bahwa 99,9% ijazah Pak Jokowi adalah maaf palsu. Dan untuk itu, agar katakan saja konfirmasi ini tidak saya makan sendiri, saya menghadirkan Mas Roy Suryo untuk bicara di depan kita semua Sobat Madilog. Terima kasih Mas Roy. Iya, sudah hadir. Sama-sama. Mas Roy, ada cerita, ada mungkin sekedar rumor sebetulnya bahwa ada uang berkoper-koper. Nah, itu. Ya, di medsos ya? Iya. Apa benar? Waduh, kalau ada, ya bahkan kan ada orang yang kemudian periksa dong itu rekeningnya RRT ya, Roy Suryo, Rismondatio. Saya sih tidak menantang diperiksa, karena itu kurang ajar banget. Kalau ada, ngapain juga meriksa. Tapi orang yang mau melemparkan isu itu juga harus bertanggung jawab ya. Karena lillahi ta'ala apa yang kami lakukan ini, benar-benar kami tidak ada pretensi apapun. Ya gitulah. Bahkan ketika ya ini nyinggung sedikit lah. Ketika kemudian ada upaya katanya mau ada mediasi, ada anu pun. Mediasi itu tidak akan kami lakukan ya. Kalau kemudian kami harus meminta maaf atau apa, enggak akan. Ya, karena di sini persoalannya bukan soal maaf dan tidak. Persoalannya asli dan tidak. Jadi ketika itu dia asli, maka jangan-jangan nanti orang juga akan mengatakan, Mas, gitu. Nah, ada lagi nih. Ada dong. Jangan-jangan nanti ada orang mengatakan, enggak cuma yang ijazahnya ketika dia di SMA, perguruan tinggi. Nah, jangan-jangan ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA sama semuanya tembak gitu kayak SIM. Nah, jangan-jangan begitu. Ya gitu. Jadi, ini sebenarnya kaos lucu loh. Ini sebenarnya enggak ada hubungannya loh. Ini sebenarnya kaos dari klub otomotif. Tapi kok kata-katanya ternyata aspal 2 dan 3 pedal. Iya, salam aspal. Tapi berarti orang harus pertanyakan juga nanti ijazah SD, ijazah ini kita ngomongin bapaknya atau anaknya ini. Kalau nggak punya ijazah SMA anaknya. Ya toh gitu. Nah, jadi artinya memang orang itu harus jujur kata kuncinya. Kalau dia nggak jujur, ya enggak. Makanya saya tantang kalau ada koper-koper tadi. Ayo, kalau ada koper kita buka. Seberapa mengganggu ini sudah terjadi isu ini? Enggak, kalau menurut saya nggak terganggu karena saya nggak terlibat apa-apa. Nggak mengganggu karena nggak nyata ya? Nah iya. Artinya kalau nyata kan? Kalau saya udah kelihatan kan? Kan kelihatan sebenarnya. Gestur dari orang itu. Atau misalnya bukan hanya gestur. Kalau misalnya orang yang kemudian nganut, saya tantang dia untuk difoto aura. Wah, pasti nanti gambarnya kayak gini nih. Wah, jadi di kepalanya tuh akan muncul macam-macam. Ayo gitu. Makanya saya senyumin aja, Mas. Atau bahkan jogetin aja. Betul. Itu
resep Pak Prabowo juga. Iya, jogetin aja. Ada orang yang tadi nggak disebut namanya, yang nggak usah kita sebut Andi Aswan lah ya. Oh iya, jangan lah ya. Jangan. Jangan sekali-kali kita nyebut Andi Aswan dalam iya nggak usah. Andi Aswan nggak usah disebut namanya. Betul. Ya, gitu. Ya, itu ada artinya dia memang sudah semenjak 2 minggu malah ya, kalau dilihat 2 minggu, karena dalam salah satu acara, kalau itu nggak usah sebutin acaranya di TV, dia dengan bangganya waktu itu memamerkan sebuah yang katanya itu adalah scan ijazah asli. Ya, scan ijazah. Oh, saya kenal. Scan ijazah asli dari yang katanya juga ini ijazah asli. Padahal berarti palsu kuadrat. Oh, iya kan? Iya. Sudah yang ditunjukkan ini adalah 99,9% palsu berdasarkan penelitian saya, Dr. Ismohan dan Dr. Tifa dalam buku Jokowi's White Paper. Tambah-tambah dia mengatakan itu scan ijazah. Jadi kan palsu tambah palsu gitu loh. Gitu. Jadi lucu banget. Ya. Nah, kenapa? Ini perlu saya jelaskan juga di Madilog ini ya kepada pemirsa. Kenapa saya tidak ada di acara itu? Ya. Itu sebenarnya saya menghormati salah satu TV yang sudah mengundang juga. Gitu. Jadi artinya gini. Biasanya siaran itu live-nya itu adalah Selasa. Ya, tapi 2 minggu yang lalu karena ada acara live ya, dia sudah kontak saya sebelumnya. Jadi 2 minggu yang lalu sudah kontak pada hari Jumatnya, Mas nanti tampil ya di acara itu karena buat mengkonfirmasi. Oke. Nah, mendadak kemudian setelah itu saya bukan mendadak, saya sudah hari itu saya dikontak oleh TV yang lain. Meskipun TV yang lain itu memang sudah biasanya acaranya hari Rabu. Jadi saya udah komitmen dengan TV. Nah, mendadak memang kemudian saya diberitahu gitu karena hari Selasanya itu ada, dia harus menyiarkan secara live pertandingan bola biasanya yang rame, dia geser acaranya hari Rabu. Aduh, saya bilang etikanya kita sudah mengiyakan stasiun TV yang lain yang sebelumnya, meskipun mungkin komitmen itu komitmen saya terhadap itu. Jadi saya mohon maaf banget, saya nggak bisa hadir gitu karena harinya tidak sesuai. Ya udah, pada hari yang terjadi ya, hari Rabu malam, saya kebetulan tampil juga di TV lain. Wah, dia gaya banget menunjukkan ini dan menunjukkan kepada pemirsa. Dan kasihan hostnya kan, gitu ya. Hostnya namanya Aiman Wicaksono. Harus saya sebut kalau hostnya. Acaranya nggak usah disebut, gitu. Jadi nanti ngapain kita nyebut rakyat bersuara ya? Nggak usah. TV-nya juga nggak usah. Ya, kita lebih menghormati Aiman ya. Iya, betul. Kalau acara kan bisa berubah-ubah. Bisa. TV-nya Ainews juga nggak usah Aiman disebut. kalau mau mengubah nama harus bikin bubur merah bubur putih kan. Nah, jadi dia tampil dengan gagah banget. Saya mendapatkan scan ijazah. Jadi ini scan. Kalau scan itu artinya ijazah yang asli. Dimasukkan alat namanya scanner atau pemindai. Kemudian itu hasilnya gambarnya adalah gambar yang benar-benar detail. Dan kemudian wah udah sampai saking bangganya TV tersebut. Tuliskan eksklusif gitu ya. Dan itu berulang-ulang. Jadi tayangan ulangnya juga eksklusif hanya ada di TV tersebut. Saya juga sempat wah hebat ini. Gitu ya. Sempat ini nggak? Grogi nggak? Dengan 99,9% itu? Enggak. Karena itu kan itu scan. Oh iya. Justru saya tertarik untuk meneliti. Gimana? Karena katanya kalau itu scan, berarti itu akan lebih bagus dari Polda Metro Jaya yang selama ini hanya bisa menampilkan fotokopi kayak gini. Polda Metro Jaya kan tampilannya hanya kayak gini. Bahkan ketika Mabes Polri gelar perkara tanggal 22 Mei, yang ditampilkan di layar besar di belakang itu gambar ini. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga kan. Sudah hitam putih, terlipat lagi. Ini kan terlipat ini. Jelek banget. Ada tetesan kopinya juga di sini. Oh yes. Jelek banget lah pokoknya. Jadi ini menjadi pertanyaan kita. Ini sebelum ke sini ya. Artinya gini, kalau ada gelar perkara, Kang, biasanya pemirsa Madilog juga pasti tahu. Misalnya ada penangkapan penjahat dengan sajam. Betul. Senjata tajamnya yang ditampilkan fotokopinya atau aslinya? Senjata tajam. Lah iya. Aslinya. Narkoba. Yang ditampilkan fotonya atau narkobanya? Bahkan uang pun kan uang asli. Lah ini kok katanya sudah dapat ijazahnya, kok yang ditampilkan hanya fotokopinya? Nah, jadi ketika saudara Andi Aswan itu menyatakan scan ijazah asli dan ditampilkan itu berwarna, wah saya tertarik. Bagus ini. Nah, sehingga pada penampilan acara kemarin, rakyat bersuara berikutnya, saya diundang lagi oleh iNews kan untuk tampil. Nah, saya langsung mengiyakan. Oke,
Nanti akan kita cek. Wah, dengan bangga masih promonya tuh masih scan ijazah asli Jokowi gitu, eksklusif gitu ya. Iya. Nah, baru begitu ditampilkan, saya otomatis tidak langsung ahli, nggak boleh. Kemudian hanya mendasarkan pada satu sumber kan. Betul. Saya berusaha mendapatkan file itu. Iya. Nah, alhamdulillah saya dapat filenya. Ya gitu, filenya saya dapat dan kemudian saya periksa. Begitu saya periksa, Mas, dan ini pemirsa Madilog semua, saya jadi kaget. Karena file itu identik sebenarnya dengan file yang diunggah upload oleh Dian Sandi Utama. Iya. Kader Partai Gajah itu ya. Partai Sebar Ijazah. Nah, itu ini partai. Ya. Dan yang menarik sebenarnya, sekali lagi, saya harus mendorong ya, Polda harus objektif. Kalau Polda objektif, orang ini itu sebenarnya yang jelas-jelas harus kena di pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia menjamin buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya analis dalam UTAS kemarin ya. Biar kalian tenang tidurnya ya. Ini saya upload yang asli. Dia kan mengatakan yang asli. Dan dia tampilkan ini. Wah, kalau saya punya ijazah kemudian dapat dari UGM, saya dapat ijazah kayak gini yang asli, saya marahin dong UGM. Masa ijazah bentuknya trapesium gini, miring-miring kayak gini. Oh iya. Jadi artinya dia motretnya aja nggak bener. Iya. Ini kan miring. Iya betul. Nah, cuman di sini juga saya lihat ada beberapa ciri, Mas. Di sini ada namanya noktah-noktah ini. Iya, titik-titik. Titik-titik, noktah-noktah nih. Iya. Dan ini bukan jamur atau bukan kropos. Iya. Ini adalah hasil kalau sebuah kita nyetak dengan mesin cetak printer yang jelek. Oh, oke. Yang bleber gitu ya? Bleber, tintanya suntikan mungkin. Ini muncullah kayak gini. Jadi ini jelas bukan ijazah yang asli. Iya. Udah pasti. Yang kedua, kita perhatikan di sini ada garis, Mas. Iya. Ini ada garis tipis banget. Ya, garis tipis. Ya, ini kelihatan karena saya menganalisisnya tadi pakai layar besar gitu kan. Kelihatan. Nah, ini artinya ini adalah foto dari foto. Jadi ini merupakan sebuah scan, kemudian atau foto, kemudian di print, tapi ini garis tepi dari ijazah aslinya. Oh, oke. Jadi ini jelas bukan ijazah asli. Iya. Hanya cetakan dari sebuah foto ijazah dan blogger. Nah, dari sini saya kemudian jadi ingat kan ada cacat ini. Nah, saya lihat dalam filenya Andi Aswad, ternyata Mas ada masih ini. Oh iya. Nah, meskipun dipotong. Ada upaya untuk di crop. Iya. Tapi yang ngeroping kurang pintar. Jadi masih dan garis ini masih nampak nih. Iya, garis ini tipis garis batas ini. Nah, supaya nampak jelas saya bandingkan dua gambar ini. Nah, ini saya bandingkan. Yang kanan ini adalah yang diupload oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025 pada akun Twitternya. Yang sebelah kiri ini yang diaku-aku oleh si Andi Aswan dalam TV-TV. Jangan itu sebut lagi nama itu. Oh, nggak usah ya? Ya udah. Artinya ya jelas loh harus disebut dia melakukan kebohongan publik. Saya sekali lagi saya mengatakan Andi Aswan melakukan kebohongan publik dan itu membuat TV yang bersangkutan seharusnya dirugikan. Dia harus merasa rugi karena pernah dengan bangga merasa. Iya, saya nggak perlu memprovokasi ya. Tapi TV yang bersangkutan sebenarnya kalau bisa melaporkan Andi Aswan bisa melaporkan karena sudah menipu itu, menipu TV yang bersangkutan. Nah, jadi artinya setelah saya lihat ini, setelah saya bandingkan, Kang Darsa lihat nggak atau pemirsa lihat bahwa ini sebenarnya terjadi perubahan bentuk logo yang sangat drastis. Yang satu ini masih ada bentuk segi limanya, masih oke. Yang ini mencos, udah perot lah gitu. Iya kan? Saya terus terang saja sebagai lulusan UGM 2 kali, ya S1 tahun 91, S2 tahun 2002, saya geram lihat ini. Wah, logo saya dihina. Gak ikhlas lah ya. Ikhlas, dihina sehina-hinanya ini. Dihujat sehujat-hujatnya ini. Logo ini perotkan seperot-perotnya ini ya. Gitu. Padahal logo UGM itu bagus banget, Mas. Aslinya kan gini, logo itu kan diciptakan awalnya itu oleh Pak R.J. Katamsi. Pak R.J. Katamsi itu seorang dosen seniman dari Institut Seni Indonesia, dulu namanya ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia di Jogja. Kemudian dia yang menciptakan logo ini. Tadinya awalnya memang agak segi lima gini. Nah, gini agak segi lima gini. Kemudian pada tahun 1993, diperbaiki. Ada perbaruan supaya orang-orang bisa tahu makna logonya juga. Oleh zaman rektor adalah Pak Profesor Dr. Muhammad Adnan. Ya, tahun 93. Nah, beliau kemudian membuat
kriteria untuk logo baru yang bentuknya agak membulat. Oke. Tapi supaya orang ngerti bahwa logo ini ada maknanya. Kenapa 5? Karena itu mencerminkan bintang segi 5 Pancasila. Pancasila. Oke. Ya. Kemudian kenapa jumlah bulu di sini itu ada 19? Oke. Itu mencerminkan 19 Desember. Oh, waktu ini. Iya, lahirnya Universitas Gadjah Mada. Ya, gitu. Lahirnya UGM 19 Desember. Ya, kemudian ada juga di sini kan 19 sorot sinar gitu ya. Gitu. 19 Desember. Nah, jadi ada juga gambar ya. Ya. Silakan. Oke, ada juga gambar ini ada bentuk songkok ya. Songkok itu apa? Songkok itu topi dari prajurit keraton. Iya. Ya, jadi ini logo UGM tuh anu banget, apa namanya? Sangat-sangat Jawa nih. Sangat-sangat Jawa. Sangat ini apa namanya? Sangat punya kearifan lokal gitu. Sangat punya kearifan. Apalagi kita tahu Universitas Gadjah Mada pada awal perkuliahannya memang menggunakan pagelaran keraton Ngayogyakarta Adiningrat. Bukan Sitinggil ya? Ya Sitinggil. Sitinggil ya? Sitinggil, ya Sitinggil. Saya pernah belajar itu ketika Betul. SMA tuh. Iya, pagelaran, Sitinggil. Iya. Dan kemudian ada beberapa tempat-tempat di seputar Dalam Kebumen. Iya. Dan bahkan tiap tahun kita selalu mengadakan acara ritual memperingati ulang tahun UGM itu selalu di sana. Iya, jalan kaki. Jalan kaki. Ya, dari Keraton Ngayogyakarta ke kampus UGM di Bulak Sumur. Iya, itu namanya niti laku. Jadi kita berjalan laku ya untuk meniti kembali sejarah. Gitu. Dan kita tiap tahun selalu melakukan itu. Iya, dan ada yang menarik setiap tahun selalu ikut. Selalu nggak pernah ada Jokowi. Oh. Mas Ganjar ada, Mas Anies ada, Pak Basuki Hadimulyono ada kemarin. Tokoh-tokoh yang juga banyak lah. UGM yang asli ada gitu. Nah, itu kita ada gitu, kita ikut ya. Nah, tapi itu. Nah, artinya apa? Ini adalah logo UGM sebenarnya dan sudah dihina sehina-hinanya dengan diperotkan kayak gini. Maka kita periksa lagi dengan program namanya histogram analysis. Histogram analysis. Ya, histogram analysis itu melihat kalau ada gambar nih, kalau mungkin orang lebih mengenalnya histogram tuh kok kayak foto aura ya? Foto aura. Iya, memang. Betul. Foto aura itu memotret apakah ada frekuensi-frekuensi yang muncul gara-gara ada cahaya. Iya. Kalau foto aura kan di atas kepala ya. Itu muncul macam-macam. Itu sebenarnya juga karena kalau kita kena cahaya yang ada di sini muncul warnanya apa. Itu seperti. Kalau dua gambar yang identik, Mas, dua gambar yang sama, maka akan menghasilkan juga gambar yang sama, gradasi yang sama. Dan ini jelas. Iya, betul. Sama persis. Jadi artinya gambar di sebelah kiri ini yang itu disebut oleh si AA tadi ya, nggak usah sebut Andi Aswan lah ya, AA gitu. Sebagai gambar scan yang asli itu sebenarnya adalah koreksi dari gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Hanya dikoreksi. Berarti dengan kata lain, dia melakukan kebohongan publik. Jadi dalam acara kemarin, wah saya tampilkan itu. Wah, dia kemudian mana buktinya kalau itu bukan ijazah asli. Itu kan? Itu tidak bisa dianggap sebagai bukti. Nggak bisa. Bukan maksudnya. Apa? Mana buktinya kalau itu ijazahnya dari Mas atau dari dia? Dari dia. Karena dia mengatakan ini asli. Bahkan dia menghadirkan lagi seorang ahli digital forensik. Yang ahli digital forensik itu yang saya juga katakan kepada pemirsa di TV kemarin. Dialah yang kemudian memberikan kesaksian ahli yang mengatakan respon dan saya itu melakukan rekayasa. Jadi dialah sebenarnya. Kalau pemirsa di seluruh Indonesia mau tahu, orang yang kemudian menuliskan kesaksian dalam tanda kutip ahli, yang kalau ada respon itu melakukan analisis itu di crop, itu dianggap rekayasa. Nah kan picik banget gitu loh. Wong melakukan analisis kok dilakukan rekayasa. Apakah hal-hal mendasar atau hal-hal yang dasar sangat esensial, sangat esensial seperti itu berbeda ininya? Mungkin ilmunya atau mungkin ilmunya sama. Definisinya? Enggak, harusnya tidak. Kalau secara ilmu pengetahuan, kita harus pegang prinsip loh ya. Ahli itu mungkin salah, mungkin. Mana manipulasi, mana enggak gitu. Iya, ya ahli itu mungkin bisa melakukan kesalahan karena mungkin alat ukurnya nggak tepat, programnya out of date. Tapi ahli nggak boleh bohong, Mas. Apalagi ahli nggak boleh terima pesanan. Ya kan ada kecenderungan beberapa ahli itu mau aja terima pesanan dari siapalah gitu. Tolong ini pokoknya dibuat salah. Oh, dia bikin kesaksian. Dan bahkan lucu banget dia kan nulis ini. Ahli ini yang namanya Joshua Sinambela, saya sebut aja lah. Itu kan dia dalam sosmednya bulan Juli yang lalu malah udah memastikan nanti Agustus akan jadi tersangka, September pengadilan.
Lu kok bisa-bisanya? Maksudnya kok ahli ada urusan apa? Makanya itu ada terbukti itu di sosmednya si Joshua Sinambela. Ya. Kan ini aja strict pada urusan. Makanya dia berkata di TV kemarin bahwa saya kan hanya memberikan bohong kau. Ada di sosmednya dia, gitu loh, bahwa dia mengatakan itu, gitu. Ini pasti gitu. Nanti karena dia diundang 2 kali gitu kan di Polda Metro Jaya, terus dia memberikan saksi, bahkan dia memastikan kalau nanti akan ada tersangka, wah bla 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 gitu. Dia sebut kok tersangkanya, kan gila, meskipun inisialnya. Tapi kan nggak boleh ahli melakukan seperti itu. Gitu tidak etis lah ya. Sangat tidak etis ya. Dan bukan semalam, ketika Selasa malam itu, dia jadi lucunya, Mas. Dia jadi berdebat dengan si Andi Aswan. Karena Andi Aswan mengatakan, lo kan filenya dari Joshua. Enggak, ini bukan file saya. Rame lah. Saat itu Joshua merasa bahwa kredibilitas keilmuannya dipertanyakan oleh Andi Aswan sendiri. Betul. Tapi kita juga nggak tahu itu aneh. Dan kemudian Joshua pengen mencoba menampilkan juga gambar. Tapi kuncinya di sini, Mas. Semua itu saya katakan itu palsu karena apa? Inilah ijazah kalau UGM sebenarnya. Ini kenapa saya bilang sama-sama dari Universitas Gadjah Mada, sama-sama dari Fakultas Kehutanan, sama-sama tahun 1985. Artinya pada tahun seangkatannya Jokowi, ya. Tapi inilah yang asli. Asli itu ada dengan sangat tipis kalau kita perhatikan, Mas. Ini ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini yang namanya watermark. Ya. Dan satu lagi yang nggak mungkin dicuri. Ini ada yang namanya emboss. Iya, emboss pada tanda tangan rektor. Ini logo UGM. Jadi logo UGM ini dicap emboss, ya, ditekan. Itu tidak ada di sini ya, sama sekali ya? Sama sekali tidak ada pada ijazah palsu ini. Ya. Lihat. Nah, tipis sama sekali. Kalau ini scan, pasti muncul watermark. Kalau ini ada asli juga, pasti muncul yang namanya embossnya. Ini tidak ada sama sekali. Dan disinilah ada. Saya dengan segala hormat harus menyamarkan pemilik asli ijazah ini, karena beliau bukan pejabat publik. Silakan dibuat. Logo UGM-nya juga perhatikan, Mas. Yang satu perot gitu ya kan, penyok gitu ya. Sedangkan yang satu inilah logo UGM yang asli. Kalau materai sama lah ya. Materai sama, ya kan gitu. Tapi capnya juga beda, Mas. Yang sebelah ini capnya di atas pas foto. Jadi pas fotonya dicap. Kalau ini pas fotonya di atas cap. Konyol banget. Dan bahkan ini akhirnya saya analisis lagi yang katanya scan ini. Jelas betul ketika dianalisis dengan namanya luminance and gradient. Yaitu luminance gradient itu gambar itu kemudian kayak diambil sudutnya sehingga menjadi relief. Nampak betul ini soal cap itu yang ada di bawah foto. Tuh. Iya kan? Jadi capnya ada di bawah foto. Tidak ada embossnya. Tidak ada watermarknya juga. Dan penyok juga. Jadi artinya ijazah yang ditampilkan yang katanya scan ijazah asli dari Andi Aswan itu, sekali lagi saya sebutkan palsu. Dia sudah membuat kebohongan publik yang sangat-sangat fatal. Pada saat pertemuan terakhir kan Mas Roy ada di sana, kemudian teman yang mengatakan itu tadi juga ada di sana. Kemudian ada sempat terjadi ini nggak? Oh sempat. Dia sempat mengatakan ini asli apa? Nah, dia sempat berdebat. Bahkan dia sempat sebenarnya agak dimarahi hostnya, Mas Aiman tadi. Kenapa? Ya karena Aiman juga merasa berarti bohong kan, gitu. Dengan mengatakan asli, dia bilang saya nggak bohong nih. Terus dia bawa selembar kertas tapi saya nggak tahu apa itu, ditunjukkan ke Aiman. Lah kalau memang benar tampilkan, kalau berani tampilkan, tapi dia nggak berani menampilkan. Gitu loh. Jadi pokoknya lebih kacau lagi. Apalagi kalau kita analisis dengan yang selalu itu menjadi kemana heboh yaitu jadi ELA. Itu sebutnya dianalisis dengan berbagai cara. Ini analisis ELA, error level analysis. Ijazah yang tadi katanya scan asli tadi. Lihat hasilnya. Buyar gambarnya di sini. Ya, ini logonya udah nggak nampak lagi karena udah ditarik-tarik. Dan bahkan kalau dianalisis ELA secara full, udahlah. Apa bedanya ELA itu dengan ELA secara full? Ini separuh. Ini separuh kita ELA. Ya, kalau ini full. Seluruhnya ini kita ELA. Sorry, ini kebalik. Nah, gini. Nah, ini yang sebelah kanan ini yang setengah, jadi ini masih nampak aslinya. Ini juga yang dikatakan oleh pakar abal-abal tadi, digital forensik saya sebut tadi, ini katanya kami itu merekayasa. Ini namanya kan analisis. Ini kan hasil dari software. Lah kalau kayak gini dikatakan merekayasa, Mas. Kalau gitu semua ahli di kepolisian
ahli forensik itu bisa dimasuk penjara semua. Sebetulnya kriteria ahli ketika itu digunakan oleh kepolisian misalnya kepolisian atau dan ahli. itu berhubungan dengan nasib Betul. seseorang. Ya. Apa sih sebetulnya yang harus begini, harus begitu, minimal persyaratan standarnya gitu? Satu, dia ahli itu ada dua hal, ya. Satu sisi dari sisi keilmuannya, sekolahnya, atau dua dari sisi pengalaman atau kepakarannya. Boleh dia misalnya dari kampus, ya. Misalnya dari fakultasnya elektro. Kemudian tapi elektro pun kan sebenarnya juga banyak jurusannya kan. Ada elektro arus kuat, ada arus lemah, ada elektro itu bidangnya misalnya adalah software, kemudian bidangnya adalah misalnya manajemen informasi lain, atau dia digital imaging, atau dia praktisi. Kemarin itu juga ada kita hadirkan praktisi, namanya si topi merah. Praktisi artinya apa? Praktisi itu dia berpengalaman menggunakan atau bekerja di bidang itu. Mungkin pekerjaannya itu. Kan ada juga misalnya orang yang mungkin tidak melalui pendidikan formal, tetapi dia jelas-jelas bekerja misalnya di studio animasi, atau dia ahli atau dia menjadi seorang konten kreator. Dan dia atau bekerja di perusahaan yang memang melakukan digital imaging. Boleh dia menjadi ahli. Gitu. Asal apa? Mungkin dia tidak hanya sekali. Dia mungkin sudah beberapa kali. Mungkin dia mulai awalnya misalnya dia dari ahli di Polsek dulu misalnya kalau di kepolisian. Kemudian dia naik ke Polres, akhirnya dipakai di Polda. Boleh, banyak. Seperti si topi merah, sah dia karena dia udah tahunan bekerja sebagai orang yang bekerja itu, meskipun mungkin sekolahnya ada bukti-bukti ada bukti-bukti kehandalan. Betul. Dia tampilkan juga dalam kurikulum vitae. Atau bisa juga seorang ahli itu adalah seorang akademisi. Ya, di kampus yang related, ya, atau orang mengatakan linear ilmunya, boleh, mau linear mau nggak linear sama aja sebenarnya, ya, atau dia punya sertifikasi melakukan itu, boleh, ya, atau dia anggota dari sebuah kelompok praktisi itu, boleh, gitu. Mas Roy kan kita tahu tuh ada banyak dari mulai maaf nih, video porno lah, apa-apa kan, Mas Roy sudah saya coba menguji ingatan saya ya. Casting sabun juga, Mas yang ada terlibat. Orang broadcast. Dan satu itu, ya artinya ini teman ini seberapa lama beliau sudah menjadi? Ya dia sih katanya langganan dari polisi. Ya katanya dosen UGM. Tapi kemarin ketika ditanya oleh Aiman, dia jawab ya dulu dosen UGM. Apakah sekarang masih dosen atau enggak? Ya terserahlah dia lah gitu. Tapi artinya dia katanya juga anggota dari sebuah organisasi analis digital forensik. Tapi namanya digital ini bukannya digital forensik. Kalau sekedar digital forensik itu mungkin ya hanya bisa menganalisis digital. Tapi kalau telematika, telekomunikasi, multimedia dan informatika, dia juga sangat ngerti misalnya soal analog. Mungkin Kang Darsa ingat saya kemarin ketemu sama Pak Tono Saksono. Itulah ahli sebenarnya juga. Beliau itu mempelajari mulai dari analog sampai dengan digital. Mohon maaf bukan apa-apa juga kalau saya mengingat sebuah kasus yang pada awal tahun 2000-an. Ketika dulu saya memeriksa. Ketika ada orang heboh waktu itu foto mantan presiden Indonesia, Gus Dur, dengan seseorang, Arianti, Borusi Tepuh, gitu. Saya juga menyampaikan, saya nggak mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Foto itu benar, ya. Dan saya tidak hanya karena waktu itu belum zaman digital, analog. Yang saya analis analog. Jadi itu benar-benar klise, klise. Saya scan untuk menjadi digital. Kemudian dari hasil scan itu kemudian yang periksa forensiknya. Sama dengan kalau sekarang, lagi-lagi saya harus nyebut, orang sekarang meriksa sidik jari, ini ilmunya daktiloskopi. Kalau dulu kita pakai mesin pakai tinta cap, kemudian kita tempelkan di kertas, ada ahli daktiloskoper, kemudian dia meriksa pakai kaca pembesar, kemudian dia nulis rumusnya. Itu dulu. Sekarang dengan mudahnya, udah cukup kita tempelkan pada fingerprint, ya kan, scanner, udah nanti muncul analisanya. Udah. Jadi namanya analog dan digital itu hanya soal perangkat. Ahli yang katanya disebut-sebut ahli ini, berkali-kali yang saya dengar adalah ini nggak bisa dianalisis digital karena ijazah itu adalah analog. Tapi terbukti malam hari itu dia zong, ya, karena dia juga menganalisis digital akhirnya, dan dia menganalisis file yang salah. Tidak dipertanyakan tuh. Sudah. Enggak dalam hubungannya dengan pernyataan sebelumnya bahwa sesuatu ijazah ini tidak bisa. Publik sudah bisa menilai. Publik Indonesia sekarang sudah mulai bagaimana kapasitasnya si Joshua itu.
Ya gitu. Dan ini saya katakan pada malam hari itu jelas betul. Nampak betul dia. Dan dia juga mengatakan yang tidak sebenarnya juga sebenarnya. Ketika dia bersaksi bahwa skripsi di UGM itu ya 50% tidak ada tanda tangan pengujinya. Benar. Saya katakan Anda jangan memalukan UGM. Kalaupun itu betul, kenapa menggunakan standar yang salah? Yang benar kan 50% harusnya disebut ada tanda tangan dosen pengujinya. Itu kan malam itu kami berdebat soal skripsinya Jokowi yang tidak ada tanda tangan dosen pengujinya. Dan kemudian dikatakan ada gitu. Lawyernya mengatakan ada. Ketika mengatakan ada itu ada sesuatu yang ditunjukkan? Nggak ada. Dia hanya bilang ada dan itu terpisah. Ada, tapi ada duitnya ada. Nah, itu urusannya. Makanya. Jadi artinya ketika terpisah tuh semua ketawa. Bahkan Prof. Gayus Lumbun aja ketawa. Di situ ada Pak EG Effendi Ghazali. Ketawa juga dia. Mana ada lembar pengesahan dan lembar pengujian kok terpisah dari skripsinya. Diulangi sama dia. Jadi sekali lagi, dalam buku skripsi Jokowi itu tidak ada ya lembar pengujiannya. Ada. Loh, di mana? Terpisah. Aduh, ini kok menggunakan. Kan gampang aja sebetulnya ya. Untuk hal-hal yang seperti itu kan tidak bisa kita kemudian oral ya. Kesaksian oral ya. Tunjukkan. Kalaupun dia punya tunjukkan. Tidak masuk akal yang namanya lembar pengujian itu terpisah. Kita Mas, kalau semua ingatlah gitu. Pemirsa Madulog juga pasti ingat. Kalau kita sudah lulus ya. Dari sebuah perguruan tinggi. Kan begitu kita lulus. Ujian skripsi, pendadaran lah istilahnya. Kemudian kan kita harus minta konfirmasi atau tanda tangan. Nah, sebelum konfirmasi kan ada revisi. Betul. Dicoret-coret lah revisi. Kemudian kita revisi dulu. Oke, begitu direvisi dijilid lagi. Mungkin sekitar 7 eksemplar, seingat saya dulu. 7 itu apa? 1 untuk perpustakaan, kampus. 1 untuk universitas, 1 untuk dosen pembimbing, 1 lagi untuk rektorat gitu ya. 1 lagi untuk pribadi, 1 lagi untuk penguji yang lain. Jadi biasanya gitu kan, kalau pengujinya 2 ya. Nah, semua itu harus dijilid lagi dan tanda tangan semua. Baru yang di perpustakaan itu simpen yang sudah komplit tanda tangannya. Nah, Joshua mengatakan 50%, tapi saya tanya 50% itu mana? Gitu. Kemudian itu ada di fakultas apa kehutanan, farmasi atau apa. Saya bisa pastikan Sospol enggak? Karena saya dulu pernah dosen di Sospol sebelum saya pindah ke Institut Seni Indonesia. Dan memang nggak bisa juga saling nunjuk-nunjuk itu tanpa ada. Lah ya dia kan bilang 50% itu jumlahnya berapa? Nggak bisa juga dia menyebut angka. Artinya apa? Kebohongan-kebohongan banyak terjadi. Ya malam. Dan celakanya lagi-lagi orang-orang ini yang digunakan untuk memastikan nasib kami. Gitu loh. Kalau saya ingin ikut secara pribadi terlibat. Dan artinya 12 terlapor yang kemudian menjadi 8 tersangka. 3-nya saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon kemudian dianggap sebagai orang yang melakukan manipulasi. Itu ternyata dihasilkan dari kesaksian ahli yang membedakan antara ijazah asli dan palsu aja dia nggak bisa. Itu kan konyol banget gitu. Dan kasihan juga Polda Metro Jaya kalau saya pikir. Kasihan Pak Kapolda, Irjen Asep gitu. Dan dengan gagahnya mengumumkan kan kepada publik 3 pada klaster kedua ini telah melakukan manipulasi, merekayasa gambar dan kemudian menyebar luasan. Kami melakukan analisis ini tidak bisa disebut manipulasi. Apalagi cuman melakukan zooming atau cropping terhadap sebuah huruf yang dikatakan itu manipulasi. Kan konyol banget. Bahkan ketika kemudian kami mendapatkan salinan ijazah yang resmi, yang kami dapat sekarang dari KPUD, ini kan juga lucu banget ini. Terakhir mungkin pemirsa Madulog juga tahu ada kasus ketika KPUD Solo mengatakan sudah memusnahkan. Kan konyol banget. Ya. Jadi dia tidak bisa menampilkan kayak gini, bahkan ditutup-tutupi. Harusnya kan terbuka gini. Saya punya nih filenya yang terbuka. Semuanya ya, dan kami juga berani melakukan komparasi perbandingan ya. Dulu pernah saya katakan kita punya ijazahnya Fronojiwo, ijazahnya almarhum Hari Mulyono, ijazahnya Sri Murti Ningsih ya. Ini kan jelas betul ketika dibandingkan. Ini ijazahnya Jokowi ya, yang fotokopi yang dari Bareskrim ya. Kemudian ini Fronojiwo, ini Hari Mulyono, Sri Murti Ningsih. Yang bawah-bawah lebih gemuk lah. Ya, satu lagi A-nya, ini kan keluar. Saya sebut waktu itu mencotot ya. Ini A-nya masuk, ini A-nya masuk, ini A-nya masuk. Bahkan kalau kita bandingkan dengan jelas banget di sini, Mas. Nampak betul nih ijazahnya Jokowi. A-nya keluar, yang ini 11-17 ijazahnya Sri Murti Ningsih. Ini ijazahnya Fronojiwo, A-nya masuk. Dari sini aja ijazahnya Jokowi sudah tidak identik. Tidak identik, tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya.
Dengan kata lain, sebenarnya itu ijazah yang tidak benar, tapi dengan berani dikatakan oleh Andi Aswan lagi-lagi, dikuatkan dengan kesaksian si ahli Sinambela itu, ya, ini asli. Nah gimana? Begini Mas, Iya, itu kan terbuka, dipirsa oleh seluruh jutaan rakyat Indonesia. Iya. Mas punya harapan, punya optimisme bahwa semua itu paling tidak akan dipertimbangkan oleh polisi? Ya, kalau saya gini, saya tidak perlu terlalu berharap ya. Karena apa? Tiba-tiba kami jadi TSK itu kan juga aneh, ya kan? TSK dengan barang bukti yang itu, tidak pernah muncul aslinya, ya kan? Dan berkali-kali kita minta dan aslinya. Sudah dipertanyakan oleh banyak orang. Banyak dipertanyakan. Secara terbuka. Betul, sampai Profesor Gayus Lumbun di acara itu juga menanyakan, kok anunya nggak pernah ada, dan tampilkan saja. Semua orang yang maaf Mas, dengan segala hormat saya katakan, kalau yang waras itu pasti akan mengatakan, tampilkan saja. Bahkan sudah dicontohkan oleh anggota hakim Mahkamah Konstitusi kan, yaitu Arsul Sani, ya kan, dipertanyakan ijazah dari Polandianya, tampilkan. Perkara dari Polandianya ternyata ada sesuatu yang ternyata universitasnya agak carut marut, itu soal lain. Saya puji Pak Arsul Sani yang berani menunjukkan nih loh ijazah. Selesai. Barack Obama juga berkali-kali kan juga kita sebut. Tampilkan birth certificate-nya, selesai. Ini mana? Nggak pernah. Ini yang katakan scan asli saja ternyata palsu. Artinya ini hanya uploadan dari Dian Sandi. Mengapa menurut Mas polisi sampai terus melakukan hal-hal seperti ini? Sementara apa yang diangkat itu bukan sesuatu yang dibuka di ruang tertutup. Nah, tapi dibuka di ruang publik. Betul. Dipertontonkan. Dipertontonkan. Di TV. Iya. Apa yang membuat mereka melakukan itu justru di era-era di keterbukaan. Cuma bukan sekedar keterbukaan. Polisi sedang berada dalam sorotan untuk urusan reformasi. Makanya kalau saya sih, ya status saya sebagai TSK, tentu kan, wah nggak fair kalau kemudian dia memberikan pelayanan. Oke, cuman saya berharap polisi cepat mereformasi dirinya. Tim yang kemudian akan melakukan percepatan terhadap kepolisian juga cepat melakukan tugasnya. Ya, untuk apa? Untuk memurnikan kembali. Saya cinta polisi. Dulu saya bertahun-tahun menjadi ahli juga di kepolisian. Bahkan saya juga memberikan pemateri dulu di GCLEC, ya, kerjasama antara polisi Indonesia dengan polisi Australia. Ya, zaman masih tegak lurus dulu, ya gitu. Jadi artinya nggak asal menggunakan pasal. Dulu kita juga ngajarin mulai dari bagaimana, kalau dilihat dari tadi ya, kembali ke pertanyaan pengalaman waktu itu, mulai dari bukan skandal sih, kebocoran rekaman suara Pak Habibie dengan Pak Andi Galib. Itu saya juga dulu yang meneliti. Kemudian ada, nah kalau skandal tadi disebut ya, ada video dari seseorang, ya ini nggak usah disebut nama lengkapnya ya, YY ya, yang calon Menteri Agama waktu itu. Kemudian dengan seorang artis lah, wanita. Tahu lah. Ya, kita kan udah cukup YZ gitu. Kita kan udah cukup tua lah. Iya. Bahkan kasus-kasus artis mulai dari AR, artisnya ME, RR, ME juga ya. Itu artisnya ME yang tadi sama YZ tadi. Ya. Kemudian kalau artis yang terkenal banget itu yang ketika AR sama LM sama CT. Iya, sampai di ini orang. Wah, sampai di bukan. Apa? Disimpan di koleksi. Oh, banyak. Iya. Oh, kalau yang dikoleksi mulai dari Bandung Lautan Asmara dulu ada. Itu cewek itu ya. Nah, itu mulai dari situ. Kan ketika polisi melakukan itu, kita selalu memberikan guiding yang benar. Kalau salah ya salah, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau kemudian ada orang yang kemudian meneliti sebuah ijazah yang tidak benar, kalau ini ijazah benar ini, ya, yang kemudian ada watermarknya, ini ada embossnya, tapi kalau kemudian ijazah yang enggak benar diaku sebagai asli, itu kan konyol banget. Tapi ya saya berharap polisi juga kemudian oknumnya itu segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian bisa lurus lagi. Sempat nggak ngobrol dengan salah seorang dari petugas kepolisian yang paling tidak berada atau punya otoritas soal ini? Terus terang, semenjak saya juga memang tidak lagi terkait ya atau ada dalam rezim selama 10 tahun Jokowi ini, itu kan juga kemudian agak jauh ya dari mereka. Ketika dulu sering banget kita ngobrol, bahkan dengan Pak Kapolri waktu itu, ya gitu, itu sering ngobrol saya. Tapi kan itu sudah
10 years ago ya, sudah 10 tahun. Betul, Jadi betul. sekarang sih memang jarang banget ya dengan petinggi gitu. Tapi yang lucu apa? Penyidik-penyidik ini sebenarnya kalau pas melakukan pembelaan, mereka tuh juga saling belajar, tanya. Oh jadi harusnya begini ya Pak? Iya undang-undang ITE itu harusnya. Kadang kebetulan saya kan ikut serta membuat itu. Dan alhamdulillah Itu mengubah ini mereka nggak? Mindset mereka nggak? Atau nggak ada urusannya? Oh ya ternyata begitu. Tapi tetap iya, aja. tapi kan ada perintah dari atasannya. Mereka hanya mereka mengaku terus terang. Iya. Robopat dong. Betul kayak robot. Iya, mereka hanya menjalankan perintah, instruksi. Jadi kan saya kayak gitu kok ditanyain kan. Oh maaf Pak, kami hanya menjalankan perintah. Ya udah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan lucu-lucu juga. Ya nggak usah saya sebut lah di sini. Kasihan polisinya. Tapi artinya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Misalnya ya, tapi nggak apa-apa saya sebutkan contohnya. Sebuah rekaman YouTube yang dilakukan atau di situ tidak ada saya. Adanya Bang Rismon sama salah satu YouTuber. Ditanyakan ke saya, lo kan apa hubungannya? Kalau aku ahli, boleh aku menilai itu. Di situ kan saya selaku terlapor, tersangka. Betul. Saya harus memberikan kesaksian. Apa yang saya dengar langsung, apa yang saya lihat langsung. Itu seorang saksi. Nggak boleh saya melakukan jawaban atas pertanyaan yang tidak ada hubungannya. Termasuk saya tidak boleh juga sebenarnya menjawab pertanyaan yang tidak ada pada surat pemanggilan. Di surat pemanggilan jelas tanggalnya. 22 Januari 2025 atau 26 Maret 2025. Ketika tiba-tiba ditanyakan hal yang melenceng dari situ, saya tanya tanggal berapa. Lokus dan tempusnya juga adalah. Tapi saya masih tetap berkeinginan ya, atau berpraduga baik khusnuzon ya kepada tim reformasi kepolisian. Moga-moga mereka bisa menertibkan polisi sehingga polisi kembali seperti polisi yang dulu ya gitu, artinya lurus ya, sidik-sidik tajam ke semua sisi, nggak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, sehingga mereka benar-benar bisa menggunakan ilmunya. Ya, kalau asli ya dibilang asli kayak gini. Kalau palsu ya dibilang palsu. Ya, nggak usah kemudian menuruti kemauan dari orang-orang yang punya kepentingan. Berkaitan dengan kredibilitas juga. Iya. Dan ini ini kan borderless world kita ya. Persis. Iya. Ini kan tidak hanya dilihat oleh warga kita, warga luar kan melihat juga. Makanya, jadi siaran acara kemarin viral banget. Saya lihat di YouTube-nya itu rata-rata penontonnya di atas 500.000 semua gitu. Bahkan ada yang hampir 1 juta. Hari ini ya ketika saya nonton. Jadi artinya luar biasa. Dan bahkan dipotong-potong sekarang. Potongan-potongan itu sampai ada yang mengatakan. Iya, ada di TikTok, ada di IG, ada di Flash, ada di kemudian disebarin. Ya memang kemudian menunjukkan ke masyarakat kalau konyol banget. Ya, kelakuan dari ahli-ahlian tadi. Bahkan kelakuan dari Andi Aswan tadi yang menunjukkan atau membuat kebohongan publik. Oke, kita sebut nama yang tadi. Ya. Biarlah Mas Roy yang nyebut nama itu. Iya. Nggak apa-apa saya sebut, jelas. Ya. Orang itu kemudian katakan saja melakukan kebohongan publik. Ya, paling tidak jelas. menurut Mas Roy. Oh enggak, itu sudah jelas. Oke, ini sebuah delik aduan atau sebetulnya polisi bisa segera langsung menghandle. Ini bukan delik aduan. Bukan delik aduan. Kebohongan publik dilakukan secara terbuka di depan umum. Ya, bahkan merugikan TV yang bersangkutan. Itu harusnya jelas sudah langsung. Dia jelas mengatakan tadinya ini hasil scan. Dan ternyata bukan hasil scan. Ternyata hasil koreksi dari apa yang dilakukan oleh si Dian Sandi. Ini tuh sudah jelas kebohongan. Apalagi kemudian mereka beradu. Mereka bertengkar. Di antara mereka. Di antara mereka sendiri mengatakan ini kan dari kamu. Loh, bukan dari saya. Wah, udah. Lucu aja sama apa yang dia kemudian tadinya kan dengan gagah mengatakan ini sudah kita uji pakai VGG Face, Ahnet, apa-apa. Pernah lah nama-namanya ya. Iya, pernah saya ketemu ya sebelumnya, beberapa hari sebelumnya kami ketemu di Zoom TV tersebut ya. Kemudian saya tanya, apa itu VGG Face? Kepanjangannya apa? Kaku. Saya nggak bisa jawab. Jadi dia yang hanya di feeding informasi, dia menjelaskan Visual Geometry Group aja nggak bisa. Padahal Visual Geometry Group itu adalah kelompok dari Oxford yang tadinya menggunakan software untuk menguji itu. Mas, jadi harus kayak gitu, itu sangat-sangat elementer lah. Oke Mas, terima kasih. Baik, terima kasih Kang Darsa. 1 jam kita. Wah, luar biasa. Sobat Mandilog, rasa-rasanya tidak harus saya membuat sebuah narasi panjang, berbelit-belit, bertele-tele, mengutip sana-sini. Karena banyak hal itu sudah sangat jelas disampaikan oleh Mas Roy Suryo. Saya ingin menutup pertemuan kita kali ini dengan sebuah doa yang datang dari kearifan lokal kita semua.
Kembang pinetik sinebaran sari, kinukus ing pangucap, kinjilat ing pangbudi, kinarya lampah rahayu, tutup lawang sigotaka. Luar biasa.